Ya, kita akan lanjutkan sejarah gereja abad emas sampai kali ini bagian yang kedua. Ya, nah minggu lalu kita sudah bahas apa yang terjadi setelah Pentakosta. Oke, dari awalnya cuma 12 orang, lalu pada Pentakosta itu bertambah kurang 110, lalu diikuti pertobatan massal ya 3.000 orang setelah khotbah Petrus itu. Nah, akhirnya Petrus pun memimpin ya kan jemaat itu di Yerusalem. Nanti kita akan cerita bagaimana Petrus itu akhirnya tergantikan oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Oke, nah sementara Petrus sendiri dia pergi ke Antioquia, ya. Nah bersama dengan Paulus di sana. Paulus juga diutus dari gereja Antioquia untuk melakukan misi ke negara lain seperti di Asia dan Yunani sampai ke Eropa. Ya, itu misionaris itu kayak Rasul Paulus itu memang diutus oleh gereja untuk melakukan misi atau melakukan penginjilan. Ya, salah satunya Rasul Paulus. Kalau kita baca dalam kisah Rasul ada Barnabas, oke, ada Lukas. Nah, banyak yang membantu Rasul Paulus untuk melakukan misi, ya, dari satu wilayah ke wilayah lain, misalnya Galatia, daerah Asia, daerah Yunani, ya, kemana-mana Rasul Paulus. Nanti kita lihat peta perjalanan Rasul Paulus itu. Nah, akhirnya Kisah Rasul 1 ayat 8 itu kan memberitakan Injil, ya, Roh Kudus akan menuntun mereka setelah Pentakosta itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Nah, ujung dunia itulah sampai negara Eropa itu. Seperti sampai ke kota Roma yang merupakan pusat kota dunia waktu itu. Ya, zaman itu abad pertama itu. Nah, kita lihat timeline-nya, ya. Jadi dari tahun 33 Pentakosta, ya, misalnya dalam Rasul 1, pasal 2, ya, ayat 1 itu Pentakosta. Disitulah Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan amanat agung kepada para rasul untuk memberitakan Injil, ya kan, memuridkan segenap atau semua bangsa, dan itu tergenapi waktu Pentakosta. Ya, mereka semua bisa berbahasa lain, ya kan? Mulai dari Asia, Eropa, Afrika, oke, mereka semua bisa berbahasa itu karena karunia Roh Kudus. Nah itu mulai itu Pentakosta itu menjadi cikal bakal gereja sampai nanti establish di Yerusalem, ya, dengan Rasul Paulus dan teman-temannya, rekan-rekan Rasul. Kemudian establish lagi di Antioquia. Nah, dari Antioquia itu Roma, oke. Lalu Alexandria ke Mesir, ya, Mesir dan sekitarnya, di Afrika, di Ethiopia dan sebagainya, sampai nanti muncul kekristenan, pusat kekristenan yang baru zaman Konstantin abad keempat. Nah itulah Bizantium. Ya, nanti kita pelajari di abad yang keempat. Nah, jadi ada 5 pusat kekristenan di awal-awal itu. Oke, kita kembali ke Pentakosta yang abad pertama. Ada 12 murid di sini dan para rasul melakukan, ya kan? Kita bisa baca datanya, misalnya pasal 2. Itu memberikan gambaran juga tentang penginjilan, tentang kondisi bagaimana para rasul itu melakukan penginjilan, ya, penginjilannya, tapi juga apa? Mengalami banyak penganiayaan, ya, seperti Petrus, Paulus itu dipenjara, oke, Paulus ditangkap, dilepaskan lagi, ditangkap, dilepaskan lagi, oke. Nah kita bisa lihat bagaimana penganiayaan para rasul ini dalam Kisah Rasul pasal 4, ya, Kisah Rasul pasal 5, Kisah Rasul dan bahas sepanjang Kisah para rasul tentang setelah para rasul penganiayaan itu, ya,
kekristenan itu memang dibangun atas darah Yesus. Dibangun atas darah manusia. Tanpa darah Kristus, tidak ada kekristenan. Memang dibangun atas martirnya Kristus. Ngerti? Ya, dia mencurahkan darahnya di atas salib untuk menebus kita. Tapi nggak hanya berhenti kepada Kristus. Darah martir dari para rasul, dari murid-muridnya, itu terus ada. Terutama di 3 abad pertama. Memang 3 abad pertama itu kekristenan itu di bawah pemerintahan Romawi ya. Sangat menderita. Ya, nanti kita juga akan menjelaskan kenapa kok kekristenan itu dimusuhi oleh bangsa Romawi ya, di dunia Romawi yang meliputi hampir seluruh Eropa pada waktu itu dan Asia. Ya, jadi dunia Yunani Romawi itu sangat benci kekristenan. Nah, ada apa? Alasan pasti ada penyebabnya. Itu nanti kita cerita ya. Tapi kita masih di seputar para rasul. Nah, kita lihat di sini para rasul itu mengalami persekusi, tapi mereka juga punya kehidupan yang sampai sekarang itu diteruskan oleh gereja. Ya, pengajarannya. Ya kan? Kita bisa lihat Kisah Rasul 2 nanti 42 sampai 47. Kisah Rasul 2 42 47 itu pengajaran bertekun dalam pengajaran para rasul. Nah, itu artinya apa? Pengajaran apa yang Rasul Paulus ajarkan, apa yang Rasul Petrus dan rasul-rasul lain ajarkan. Tentu inti iman, pokok-pokok iman. Ya. Nah, karena Kristus mengajarkan, mewariskan ajarannya kepada siapa? Para rasul. Kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, dia memanggil 12 muridnya. Apain? Untuk meneruskan ajaran dia kepada segala bangsa. Ajarkanlah mereka. Muridkanlah, baptislah, muridkanlah. Itu. Jadi memang ajaran Kristus diwariskan kepada para rasul. Nah, Kristus yang kekristenan itu muncul karena Kristus, tapi yang dibangun oleh darahnya Kristus dan juga darahnya para rasul dan para martir. Maka kekristenan ada sampai sekarang. Oke, kekristenan itu bukan hanya cerita masa lampau yang sukses, yang berhasil. Tetapi ini kekristenan itu adalah membawa keselamatan kepada seluruh manusia. Kekristenan itu bukan agama, ya, bukan institusi, bukan organisasi, tetapi adalah Allah yang jadi manusia, ya, Allah yang jadi manusia menjadi jembatan kepada manusia supaya manusia itu bisa melewati jembatan itu menuju kepada Allah. Misalnya kalau kita lewati sungai, kalau nggak ada jembatan, terpaksa gimana? Nyemplung ke sungai itu kan? Belum tentu selamat kita. Tapi kalau ada jembatan, kita nggak masuk ke dalam sungai itu. Ya, nah kekristenan itu adalah bridge, jembatan. Injil itu adalah jembatan. Jembatan di mana Pak? Jembatan dari kita tidak lagi masuk ke dalam bahaya, dosa, mau iblis, tetapi lewat jembatan itu kita sampai kepada Allah. Itulah kekristenan. Jembatan itu dibangun atas darah. Ya, kalau kita bangun jembatan pakai batu, semen dan semuanya ya, bangunan itu kan. Nah, kekristenan dibangun di atas darah. Dan itu bukan hanya untuk orang-orang pada zaman itu. Ya, Yesus mati bukan hanya untuk para orang ibu orang misalnya pada saat itu saja, tapi untuk semua manusia. Berarti kalau dibicarakan kekristenan itu adalah kekristenan itu bukan hanya masa lampau, tapi today, hari ini. Ya, mulai Yesus nggak mencurahkan darah hanya sekali untuk mereka, tapi terus menerus dia curahkan melalui melalui pokok-pokok iman, Injil yang diberitakan itu. Kalau para rasul, misalnya Rasul Petrus ya, memberitakan Injil, 3.000 orang bertobat pada tahun 3 itu. Berarti itu apa? Itu Injil terus berlanjut pengorbanan
pengorbanan Kristus itu berlaku untuk mereka. Lalu Injil diberitakan sampai ke kota Roma. Disitulah penebusan Kristus sampai di sana. Oke? Nah, tapi kan penebusan Kristus itu historis sekali terjadi. Ya kan? Bukit Tengkorak namanya waktu itu Yesus disalib itu. Di Yerusalem. Sekali peristiwa historisnya. Ya. Itu akhirnya menjadi apa? Itu menjadi sarana penebusan yang dicurahkan oleh Roh Kudus kepada pertama kepada lalu dari para rasul kepada banyak orang. Ya. Nah, berarti penebusan Kristus itu diberikan oleh Roh Kudus. Makanya ada Pentakosta. Oke? Paham ya? Penebusan Kristus yang historis sekali terjadi, tapi secara spiritual terus-menerus terjadi. Kekristenan berdiri 33 setelah Yesus bangkit, ya, dan Kristus, lalu Pentakosta. Nah, itu historis. Tetapi secara itu karena Roh Kudus bersama dengan para penerusnya sampai sekarang. Bisa paham ya? Nah, Kristus langsung dari generasi. Nah, apa yang terjadi? Karya generasi ke generasi inilah kita mau pelajari. Bagian yang pertama itu atau apa namanya salah satu dari diaken itu mengalami apa? Mati martir. Dialah the first Christian martyr, Saint Stephen atau Stefanus. Ya. Nah, kita bisa baca dalam Kisah 6 sampai Kisah Rasul 7. Ya. Tapi nggak hanya itu, persekusi terhadap gereja terus meningkat. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 8 ya, coba kita buka. Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Ini Saulus belum bertobat ya. Pada waktu itu mulai penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Tuh. Ya. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Oke? Nah, jadi awal-awal gereja berdiri itu sudah mengalami penganiayaan yang sangat hebat. Masih di Yerusalem tapi karena waktu itu ya pada awalnya kan mulai berkembangnya di Yerusalem. Nah, itu. Kita lihat ya di sini masa penganiayaan itu nanti kita bisa lihat dari kalangan orang Yahudi. Oke? Penganiayaan itu dari siapa? Pertama, dari kalangan orang Yahudi. Berarti faktor luar, musuh dari luar. Ya. Orang Yahudi nanti ada pemerintah Romawi. Nah, itu bukan hanya orang-orang Yahudi saja, tapi kerjasama dengan pemerintahan Romawi. Ya, seperti Yesus kan dibunuh kerjasama dari apa? Orang-orang Yahudi dan pemerintah Romawi. Nah, itu terus berlangsung. Ya. Nah, lalu ada juga nanti dalam gereja itu sendiri juga internal gereja sendiri juga mengalami pertikaian dan gangguan, ya, karena orang sudah bertambah banyak. Nah, pertikaian dan gangguan itulah biasanya nanti ajaran-ajaran bidat, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nanti kita juga akan lihat ya,
ajaran-ajaran apa. Nanti kalau kita baca surat Yakobus, ya, surat Paulus, itu muncul itu sudah ajaran-ajaran yang mengganggu gereja, ya, menyebabkan apa namanya pertikaian. Oke, tapi juga penganiayaan itu juga bukan hanya dari bangsa Yahudi, ya, tapi juga dari muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, ya, baik di dalam gereja maupun dari luar gereja. Ada petobat Kristen yang baru, tapi murtad lagi. Gitu. Nah, paham? Ya, saya ulangi ya. Masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja itu apa namanya? Dari orang-orang Yahudi. Nah, nanti di sini ada konsili gereja yang pertama, konsili apostolik yang pertama di Yerusalem. Kita baca dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai 35. Ini untuk mengatasi apa namanya? Gangguan dari orang-orang Yahudi. Ya kan? Bagaimana kalau mereka, artinya mereka yang orang Yahudi tapi sudah menjadi orang Kristen, apakah mereka wajib disunat lagi? Nah, itu yang jadi problem kan? Akhirnya jadi pertikaian. Itu khususnya masalah di Antioquia. Ya, nah, akhirnya Paulus dan para rasul itu kumpul sidang dan menghasilkan keputusan. Ya, Yakobus menyatakan tidak boleh memaksakan, ya kan? Barulah di situ Injil akhirnya tersebar kemana-mana dari konsili yang pertama itu. Oke, yang Yahudi ya dia tetap jadi Yahudi walaupun dia Kristen, yang Yunani ya tetap jadi Yunani walaupun dia Kristen. Jadi nggak harus dipaksakan disunat dan sebagainya. Nah itu keputusan konsili yang akhirnya apa? Membuat Injil tambah maju. Oke, tapi sisi lain Injil yang bertambah maju itu juga menghadapi apa tadi saya bilang, penganiayaan dari orang Yahudi maupun dari orang pemerintahan Romawi. Oke. Lalu apa juga? Tapi dari dalam juga ada. Ya, ini pertikaian dan gangguan-gangguan dari dalam seperti ajaran palsu, nabi-nabi palsu, ya. Lalu nanti ada pertobat Kristen yang murtad lagi. Kenapa murtad? Karena mereka takut penganiayaan. Akhirnya mereka menyangkal imannya mereka. Ya, ini jadi masalah juga. Ya, memang nggak semua mati martir. Banyak juga yang akhirnya murtad karena takut mati. Gitu. Oke, kita lihat di sini, ya. Tahun 34 gereja di Antioquia itu ditemukan. Coba kita baca Kisah Rasul ayat. Nah, sebelumnya di Kisah Rasul Paulus sudah bertobat, ya. Paulus mengalami pertobatan, kita baca Kisah Rasul 9. Kemudian dalam Kisah Rasul 11, gereja di Antioquia itu didirikan. Coba baca Kisah Rasul 11 ayat 19. Satu orang bacakan keras. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang menimbulkan sesudah Stefanus menjadi mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi di sana. Iya, memang mula-mula nanti pada orang-orang Yahudi. And then Injil sudah sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Antioquia itu adalah kota dari Syria pada waktu itu. Ini satu kota yang besar, Antioquia pada zaman itu. Ya. Nah, setelah itu kita lihat Rasul Paulus banyak melakukan perjalanan misi dari Antioquia. Ya. Perjalanan misi yang pertama, kedua, ketiga, kita bisa baca tuh dari Kisah Rasul 13 sampai Kisah Rasul 18. Itu banyak melakukan perjalanan misi. Kemudian Kisah Rasul 21, Paulus dari Yerusalem menuju ke Roma. Ya. Nah, di situ dia mendirikan gereja di Roma. Nah, lalu tahun 65, Paulus kira-kira tahun 65 Paulus itu mati martir di kota Roma. Ya, kepalanya dipenggal pemerintah Romawi. Nah, pada tahun 68 sampai 107 di situ
di gereja di Antioquia sendiri sudah ada bishop ya, yaitu namanya Ignatius. Nah, dia yang menggembalakan gereja di Antioquia itu. Oke, tapi dia sendiri juga akhirnya ditangkap ya dan mengalami martir dengan cara apa? Dia dimakan oleh binatang buas. Dia ditangkap oleh Kaisar Trajan waktu itu yang memerintah ya, setelah Nero itu Trajan. Nah, Trajan inilah yang menangkap Ignatius itu lalu periksa dia. Tapi juga ada Polikarpus dari Smyrna ya. Nah, ini salah satu kota di Turki sekarang ya. Nah, ini dia juga memerintah gereja di situ. Lalu Rasul Yohanes belum meninggal ya. Dia meninggal kira-kira tahun 100. Jadi setelah Rasul Paulus dan Petrus meninggal, dan rasul-rasul lainnya meninggal, nanti kita lihat juga kisah para rasul yang 12 rasul itu kemana aja ya mereka ya. Nah, mereka sudah ada Ignatius dan Polikarpus yang muncul ya. Lalu ada abad kedua, kalau di Yohanes menutup abad pertama ya, sampai Yohanes itu menutup abad pertama. Lalu abad kedua mulai para bapak. Kenapa muncul kayak bapak apologis ini kayak Justin the Philosopher ya, Irenaeus, kemudian banyak ya, Athenagoras dan sebagainya, itu memang menghadapi tadi pengajaran-pengajaran palsu, nabi-nabi palsu tadi, sehingga mereka melawan para bidat-bidat itu. Nah, abad kedua, abad ketiga banyak ditandain seperti itu. Jadi abad pertama itu masih memformulasikan doktrin, di samping memang sudah ada ajaran-ajaran yang muncul dari dalam. Nah, baru nanti abad kedua, ketiga muncul ajaran bidat yang biasa menyerang kekristenan, seperti dari Gnostik, ya, ajaran Gnostik itu kebatinan Yunani ya, di sana aliran spiritual, tapi yang bersifat kebatinan. Ada filsafat Yunani ya. Nah, itu yang banyak dilawan di abad kedua dan ketiga ya. Nah, nanti kita lihat juga Irenaeus itu menyerang apa saja ya. Itu ada juga nanti di barat Tertullian, itu juga menyerang doktrin apa saja, menyerang lidah apa saja ya. Nah, itu banyak heresis yang muncul pada situ. Sampai nanti cerita sampai abad keempat atau awal abad keempat. Nah, ini Konstantin bertobat, lalu penganiayaan orang Kristen itu dihentikan. Nah, lalu disitulah muncul kekristenan itu akhirnya mulai terus berkembang menjadi agama yang resmi, agama yang dilindungi. Disitulah gereja mulai berdiri, bangunan-bangunan gereja banyak berdiri. Tapi 3 abad pertama itu ya kebanyakan gereja bawah tanah ya. Ya sudah ada gereja, tapi kebanyakan di daerah-daerah lain itu masih mengalami banyak penganiayaan. Nah, kalau kita baca cerita Saint itu ya banyak sekali gitu ya. Kenapa banyak penganiayaan dalam 3 abad pertama ini ya? Karena memang Kristus sendiri sudah mengajarkan seperti itu ya. Kita bisa baca dalam Matius 16 ayat 18. Coba buka Matius 16 ayat 18. Ketika Paulus kedatangan lagi akan berbentuk, ia berpaling dan berkata kepada orang itu, demi nama Yesus Kristus aku memburu. Salah. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan dia di terakhir, alam maut tidak akan menguasai. Alam maut akan menguasainya. Ini alam maut. Nah, ini berarti memang gereja tidak akan sepi dari yang namanya penguasaan alam maut. Iya kan? Gitu. Nah, alam maut ini apa saja? Ya tadi salah satunya adalah penganiayaan itu. Ya, kita tahu di balik penganiayaan itu kan ada dewa-dewa berhala. Ya kan? Kekuatan-kekuatan
Yang kita tahu itu adalah pekerjaan dari iblis. Ya. Nah, Matius 16 ayat 18 itu kan gereja yang didirikan Sang Kristus itu memang satu, karena itu diwakili pengakuan Petrus. Ya kan? Nah, gitu. Tapi gereja ini juga tidak pernah sepi dari apa alam maut, penganiayaan, ya. Nah, kalau gereja itu tidak pernah sepi dari alam maut atau kerja iblis yang ingin menguasainya, maka tidak heran banyak awal-awal ya di abad pertama itu banyak yang akhirnya dianiaya dan ditangkap, dibunuh. Nah, tadi kita baca misalnya dalam Kisah Rasul Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 3 itu. Nah, itu sudah banyak sekali. Ya. Bahkan di sepanjang sejarah nanti kalau kalian lihat bukan hanya di 3 abad pertama saja. Oke, di sepanjang zaman selalu ada penganiayaan-penganiayaan. Walaupun mungkin tidak se ekstrim seperti 3 abad pertama itu. Ya, 3 abad pertama itu memang ekstrim sekali. Ya, benar-benar disiksa luar biasa. Nah, sehingga cerita misalnya kayak Sparasen itu misalnya kayak Saint Agatha, terus dari Palermo, ya kan? Nah, ini saya banyak buat video-video kan kemarin, atau di blog itu kalian bisa baca. Ya. Ada Ignatius, oke? Ada Saint Marina, Tekla, apalagi Eugenia, ya kan? Banyak Saint itu yang akhirnya mengalami penganiayaan. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Pada zaman para rasul itu, ya tadi saya cerita ada penganiayaan, tapi juga Injil semakin bertumbuh, terjadi tradisi yang sudah mulai terbangun tradisinya, ya. Apa itu? Yaitu Injil yang diberitakan secara oral, ya, secara lisan, secara verbal. Oke. Nah, lalu sudah ada pemilihan deacon, presbyter, dan bishop. Kita tahu misalnya Timotius itu salah satu bishop, ya kan? Titus, oke, Stefanus. Nah, itu sudah ada apostolic succession. Jadi sudah ada tradisi pemberitaan, ya. Inti Injil secara oral itu tadi dan Kristus. Gitu. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 2. Nah, kita lihat ini semua adalah karya Roh Kudus, ya, tadi yang saya bilang bahwa Roh Kudus berkarya lewat para rasul dan gereja pada waktu itu untuk mendirikan untuk menyampaikan Injil, walaupun masih secara oral. Inti Injil itu kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu di dalam gereja sendiri sudah ada apostolic succession, ya. Misalnya kita contoh Rasul Paulus punya murid namanya Timotius. Nah, kita baca 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, lihat itu succession namanya. Jadi dari Timotius diajarkan kepada siapa? Dari Paulus kepada Timotius, Timotius mengajarkan kepada siapa? Para saksi. Coba baca sekali lagi. 2 Timotius 2 ayat 2.
Nah, itu kamu ngerti apa ya di situ? Knowledge-nya apa yang kamu dapat? Hah? Apa yang engkau dengar dariku di depan banyak saksi? Ya kan? Percayakan itu kepada orang-orang. Saksi, oke? Yang mana saksi mata itu kan, lalu salah satunya Lukas kumpulin kan, cerita-ceritanya akhirnya jadi buku. Ya, nah kita lihat dalam tradisi itu, walaupun awalnya itu verbal, oral, tapi disampaikan ini, dipercayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Akhirnya itu apa? Menjadi satu paradosis, lalu tradisi. Paradosis seperti apa? Pengalian. Jadi kalau saya ngomong ke April, April ngomong ke Boy, Boy ngomong ke Dewi. Terus gitu. Itu namanya tradisi atau paradosis. Nah, lalu datanglah Lukas, datanglah Markus, misalnya ya, dan penulis-penulis yang lain di Alkitab itu catat. Lukas misalnya, teman perjalanan Paulus, dia dengar kan dari Paulus, dari siapa saja, dia bukukan, dia tulis kisah para rasul, dia tulis Injil Lukas, gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat sudah mulai terbangun tradisinya. Walaupun ada penganiayaan nih, sisi lain, tapi ada tradisi yang terbangun. Sampai sini bisa ikuti? Bisa ya? Oke. Kita lihat juga dalam 1 Korintus 11 ayat 2. Ini teksnya ini ya. 1 Korintus 11 ayat 2. Baca yang keras. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang teruskan kepada aku. Nih ya, berpegang teguh pada ajaran yang aku teruskan padamu. Okay, keep the tradition just as I delivered them to you. Jadi ajaran maksudnya tradisi tadi. Ya, tradisi tadi itu isinya apa tadi? Pokok iman atau Injil. Ya, yang adalah itu apa? Ajaran dari para rasul. Nah, pokok Injilnya apa tadi? Pokok Injilnya kita baca dalam 1 Korintus 15. Ini pokok Injilnya ya, yaitu Kristus yang bangkit. Bukan cuma Kristus yang mati disalib, tapi Kristus yang bangkit mengalahkan dosa, iblis dan maut itu. Nah, nanti kalian bisa baca dalam 1 Korintus 15. Itu pokok Injilnya. Ya. Selain itu apa? Dalam tradisi itu ada apa? Selain pokok Injil atau patokan iman, pedoman iman tadi ya, Kristus yang mati dan bangkit itu, ada ajaran-ajaran dari para rasul sendiri. Oke, itulah yang disebut tadi dalam Timotius 2, 1 Korintus 11 tadi, ada ajaran-ajaran dari para rasul. Nah, akhirnya itu dicatat. Jadi apa? Jadi surat Paulus, surat Roma, ya, surat Paulus kepada gereja di Roma, Korintus, Efesus, Filipi, belum surat Petrus, surat Yohanes. Nah, ajaran dari para rasul atau paradoksis yang menguatkan iman. Coba kalau kamu baca kitab Korintus ya, kitab Roma, kan banyak doktrin-doktrin, lalu penguatan-penguatan ya, misalnya surat-surat 1-2 Timotius itu surat-surat moral untuk apa? Menguatkan. Nah, itu ada paradosis di para rasul ya, sehingga tradisi ini bukan hanya Injil aja, bukan hanya 4 kitab Injil, tapi setelah 4 kitab Injil itu ada apa? Ada surat-surat kan, kisah para rasul, ada surat-surat kan. Yang pokok yang Injil yang satu. Yang kedua ada dari yang para rasul itu terima dari Yesus sendiri. Lalu yang ketiga itulah catatan-catatan itu yang akhirnya dituliskan jadi perjanjian baru. Ya, jadi
Kalau Injil, lalu ajaran para rasul itu lisan. Oke? Kemudian sebagian dari situ dicatat. Enggak semua bisa dicatat. Paham? Ya. Jadi, misalnya surat Yakobus itu kira-kira tahun 40-an itu sudah muncul. Surat Tesalonika itu tahun 58 itu sudah ada. Ya. Gitu. Lalu Injil Yohanes kira-kira tahun 90 sampai akhir abad pertama itu Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes mungkin terakhir yang ditulis. Tapi surat-surat Paulus itu sudah ada waktu itu. Semua itu sebagian, nggak bisa semua ditulis. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-21. Ya, Yohanes 20 lah, ayat 30 dan 31. 30 aja, Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain juga Yesus bersamakan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Nah, tidak tercatat di dalam kitab ini. Oke, kisah tentang Yesus sendiri aja, satu tokoh itu aja nggak tercatat. Apalagi kisah dari 12 rasul itu. Nggak tercatat. Makanya kalau kita baca dalam kisah para rasul, paling itu kisah Petrus, Paulus, ya kan? Kisah-kisah para rasul yang lain nggak ada. Memang nggak tercatat gitu. Tapi tradisi oralnya ada nggak? Ada. Tradisi lisannya ada. Nanti kita lihat di slide ini ya. Gitu. Gimana Rasul Lukas meninggalnya kayak gimana? Rasul Andreas, Rasul Simon, Rasul Tadeus, Rasul Andreas, Rasul Bartolomeus, Rasul Matias, ya kan? Rasul Filipus. Itu semua ada. Oke? Nah, jadi kita lihat ya. Alam maut itu mau menguasai gereja. Apa yang mereka mau kuasai? Iman. Pokok iman. Ajaran para rasul. Kitab suci, perjanjian baru. Baru ini orang-orangnya. Orang-orangnya antara lain siapa ini? Ya manusia lah. Siapa? Para rasulnya, dianiaya, biskopnya, presbiternya, diakennya, itu mau dianiaya sih. Itu yang mau dikuasai oleh alam maut itu. Oke? Jadi baik ajarannya mau dikuasai dengan cara apa? Ajaran muncul, ajaran bidah. Jadi kalian lihat ya, alam maut itu mau menguasai dua hal, ajaran, tradisi, dan apostolic succession. Itu mau dihancurkan. Oke, tradisi ini termasuk tadi yang lisan, yang tentang Injil, ajaran para rasul, lalu yang dicatat dalam perjanjian baru. Ini mau dihancurkan oleh alam maut. Ini ajaran. Tapi yang kedua adalah mata rantai para rasul ini mau diputusin. Seperti Ignatius dibunuh supaya nggak ada generasi lanjut lagi. Paulus dibunuh supaya nggak ada generasi lagi. Ya kan? Paulus dibakar supaya nggak ada generasi lagi. Nah ini alam maut menguasai ajarannya maupun orangnya. Tapi itu nggak pernah berhasil. Sebab apa? Ada Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik maut, penganiayaan dan semuanya. Nih, nah itu janji Tuhan. Tapi alam maut nggak pernah berhenti. Matius 16:18 tadi. You see? Jadi alam maut itu mau menguasai dua hal, ajaran dan orangnya. Nah, orangnya itu dikuasai dengan cara apa? Disiksa, dianiaya, dibunuh. Tapi kalau ajarannya caranya gimana? Muncul ajaran di ya. Nanti kita lihat dalam surat Paulus itu sudah ada. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari situ tadi dari tradisi yang sudah berdiri ya, akhirnya ya kita tahu gereja terus berkembang
Walaupun alam maut menguasai, tapi apa? Mereka terus berkembang. 3.000 orang yang berkorban, itu ya, apa namanya? Sudah ada Holy Communion, sudah ada apa namanya? Perjamuan kudus. Itu berarti paradosis lagi. Apa yang diteruskan oleh Kristus diteruskan oleh mereka para murid ini. Oke? Nah, ini tradisi lagi. Lalu ya ini ada penganiayaan. Misalnya kita baca 1 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 16. Pokoknya garis besarnya gini, alam maut itu selalu menguasai 2 hal. Apa saja? Ajaran dan orangnya. Imannya dan orangnya. Ya, digoncang dengan ajaran Paulus. Disiksa, dibunuh. Nah, ini orangnya ini. Paulus sendiri memberikan kesaksian. Baca 1 Tesalonika 2 15-16. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka bersetuju. Iya. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa lain untuk keselamatan mereka. Terus? Biarlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai dengan jumlahnya dan Nah, itulah alam maut yang mau menguasai itu. Ya, yang mau membawa orang-orang Kristen itu masuk ke dalam kesesatan, kebinasaan. Itu alam maut. Apa yang mereka lakukan? Pertama, jelas ya, membunuh Tuhan Yesus dan para nabi. Terus menganiaya kami. Berarti menganiaya siapa? Para rasul. Apalagi? Mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman. Nah, berarti ini sekarang apa? Ajaran yang mau kami. Ya, ajarannya yang mau dihalang. Jadi selalu 2 ya, ajarannya dan orangnya, gitu. Tradisinya dan apostolic succession-nya. Oke. Kita lihat apa di Antioquia, salah satu contohnya ini. Ya. Di Antioquia, misalnya kalau kita baca dalam data di Kisah Rasul 11, ya, ini adalah gereja di mana di luar Yerusalem. Jadi gereja itu keluar kandang lah, nggak hanya di Yerusalem lagi, tapi sampai ke daerah Syria. Jadi di utaranya, di atasnya. Kalau kalian lihat peta di Alkitab itu, Antioquia itu kan di daerah Syria, ya, gitu. Ya, kalau Yerusalem itu daerah Yudea, lalu Samaria di atasnya lagi. Nah, di situ ada sampai ke Venesia. Tadi ya, kalau kita baca Kisah Rasul 8, sampai Venesia, sampai ke daerah Syria. Syria ini ibu kotanya mana? Antioquia. Gitu. Nah, Barnabas ke Antioquia, bergabung dengan Rasul Paulus di sana. Mereka tinggal selama 1 tahun di sana, mengajar dan berkhotbah. Ya, ini datanya Kisah Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Oke. Nah, di Kisah Rasul 11 ayat 26, coba baca Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Iya, disebut Kristen. Oke. Itu sejak tahun di Antioquia itu sudah disebut Kristen. Jadi sejak abad pertama itu, ya, baru ada istilahnya orang Kristen. Awalnya disebut orang yang mengikuti jalan Tuhan. Nah, belum disebut Kristen, jalan Tuhan atau jalannya Kristus. Ya. Nah, di Antioquia lah ini akhirnya menjadi pintu gerbang untuk mencapai ke Roma,
kerajaan Romawi. Nanti lihat dari gereja Antioquia, Paulus itu diutus. Injil itu akhirnya nanti juga sampai ke kerajaan Romawi. Oke. Nah, di Antioquia itu juga ada banyak karunia Roh Kudus kepada jemaatnya, ya. Kita bisa baca Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Coba bacakan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Tius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadat kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa berdoa mereka. Setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Iya, kamu lihat di situ di gereja di Antioquia itu ada nabi, ada pengajar. Ini karunia maksudnya, bukan nabi kayak Nabi Yeremia, Yesaya gitu ya. Tapi ini karunia Roh Kudus. Karunia nabi, karunia sebagai pengajar, siapa saja? Barnabas dan Simeon kemana? Niger. Niger itu daerah Afrika. Lukius, Kirene itu juga daerah Afrika. Menahem, ya kan, yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Ini Yerusalem. Oke, tapi ya. Nah, nanti setelah Paulus dan Barnabas diutus, Antioquia siapa yang mimpin? Rasul Petrus. Setelah dia tersingkir dari Yerusalem diambil alih oleh Yakobus, Rasul Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Lalu Petrus ke Antioquia. Nah, Antioquia ini semakin maju. Oke, lalu nanti ada bishop yang kedua, itulah Ignatius, ya. Oke, nah kita masih di zamannya para rasul. Salah satunya misalnya tadi kita cerita Antioquia. Sekarang kali rasul lagi. Jadi datanya di seputar kisah para rasul ini, ya. Rasul 12, ya. Ini Yakobus, bukan Yakobus saudara Tuhan Yesus, Yakobus anak Zebedius, ini Yohanes, ya. Akhirnya orang-orang Yahudi. Ini salah satu penganiayaan, salah satu alam maut, ya. Nah, Yakobus anak Zebedius ini kan dia misinya di mana? Spanyol. Oke, tapi dia kembali ke Yerusalem memberitakan Yesus yang adalah Mesias sejati. Inilah yang membuat dia dibenci dan dibunuh oleh orang-orang Farisi. Ya. Nah, orang-orang Yahudi itu melihat dia mempengaruhi Raja Herodes Agripa. Oke. Dan akhirnya orang-orang Yahudi inilah yang mempengaruhi Raja Herodes Agripa untuk menganiaya
orang-orang Kristen di Yerusalem waktu itu dan membunuh Yakobus. Nah, kita bisa lihat kisahnya di Kisah Rasul 12. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Oke. Sampai nanti Herodes mati. Ya. Nah, Yakobus dibunuh dengan pedang pada tahun 44. Ya. Tubuhnya dibawa ke Spanyol. Nih, ini rasul pertama yang mati, Yakobus anak Zebedius. Nah, kemudian kita masuk tadi selain penganiayaan secara fisik, ya, tapi ini juga timbul masalah tradisi tentang apakah orang-orang yang sudah bertobat jadi Kristen, tapi dari orang Yahudi masih nggak harus menjaga atau memelihara hukum Taurat, misalnya kayak sunat. Nah, ini hanya dipecahkan dalam konsili di Yerusalem, ya, kita sudah bahas kemarin, terkira tahun 50 dan 51, di mana di Yerusalem waktu itu bisopnya itu sudah adalah Yakobus, bukan lagi Petrus. Nah, Petrus itu sudah menyingkir ke Antioquia. Ya, itu ada ceritanya memang. Kenapa? Ya, mungkin dalam gereja sendiri Petrus memang dia ragu-ragu tentang kenapa ini ya, kita cerita ya, kenapa Petrus itu tersingkir gitu ya. Ya karena memang Petrus awalnya kan juga ditegur oleh Paulus. Dia ragu tentang ya mungkin dia kayak munafik lah. Ya, kalau di depan orang Yahudi, ya dia seperti menjaga tradisi Yahudi. Tapi begitu enggak, dia ya gitu. Jadi enggak ragu nih Petrus ini ya. Kita coba lihat misalnya di dalam ini ya. Matius. Oke, kalau kita lihat Matius 10 ayat 1 sampai 5 itu memang yang pertama dipanggil itu adalah Simon Petrus, ya kan? Dia yang masih waktu itu. Oke. Lalu kita bisa lihat di dalam walaupun dalam 12 kelompok 12 murid para rasul itu Petrus yang paling utama. Dan memang waktu Pentakosta 3.000 orang bertobat ya, kalau kita baca dalam kisah rasul awal-awal itu, kisah rasul dari pasal 2, pasal 3, pasal 4 itu masih Petrus pemimpinnya. Kemudian beralih kepada Yakobus. Ya, kita dari mana kita mulai bisa tahu itu? Coba kita baca dalam kisah rasul ya, kisah rasul 2 itu masih Petrus ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam ini kisah Rasul 15 ayat yang ke-7, coba bacakan. Sesudah beberapa waktu lamanya terwaktu para pikiran mendapat itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, terus, saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah tidak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Terus? Dan Allah yang sampai ayat 11. Dan Allah yang kenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tubuh murid-murid itu suatu yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan boleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ya, itu dibacakan oleh siapa? Yakobus. Jadi pemimpin sidangnya siapa? Yakobus, bukan lagi Petrus.
Ya kan? Nah, kita lihat kenapa kok Petrus itu mulai tergeser sebagai pimpinan gereja di Yerusalem, padahal di awal-awal Pentakosta, yaitu ya, sampai kira-kira tahun 40-an itu masih Petrus, ya. Kenapa orang? Hah? Coba lihat. Kisah Rasul 15 ayat 8 sampai 11. Ya kan? Siapa yang memutuskan itu? Yakobus kan? Gitu. Nah, kenapa kok Yakobus itu Petrus itu tergeser? Pertama memang sikap Petrus yang tidak tegas. Ya, sikap Petrus yang kurang tegas terhadap dua kelompok yang ada di dalam gereja pada waktu itu. Nah, dua kelompok ini adalah yang pertama orang-orang dari kalangan Yakobus. Tapi yang pertama berbicara itu Pak Petrus. Setelah Petrus berbicara baru Yakobus mengingat. Oke. Di ayat yang Kisah Rasul berapa tadi? Kisah para Rasul 15 ayat 13 baru di situ Yakobus berbicara. Oh ya. Yang saya mau maksud itu keputusannya itu ada di tangan Yakobus. Berarti ayat berapa itu? Oke, 14 ya. 15 dan 14. Simon telah tadi, lalu sorry, berarti ayatnya itu bukan nih ya. 15 ayat yang keberapa itu ya? Nih ayat 13 ya. Ya betul, Kisah Rasul 15 ayat 13. Tadi itu masih pendapatnya Petrus ya. Oke, kan masing-masing kasih pendapat ya. Itu tadi pendapatnya Petrus, lalu ayat 13 itu baru keputusan Yakobus. Oke, 13 sampai seterusnya itu ya. Sampai 21. Itu keputusannya. Ya. Lalu keputusan itu adalah keputusan dari Roh Kudus dikatakan di situ. Ya. Nah, kita lihat konflik yang terjadi antara ya antara Petrus dengan kalangan-kalangan yang ada di dalam gereja ya. Yang pertama memang kalau kita bahas masalah first doctrinal konflik ini dalam Kisah Rasul 15 ini memang ada dua kelompok orang. Ya, yang pertama adalah orang-orang dari kalangan Yakobus yang masih memelihara tradisi hukum Taurat. Karena mereka memang orangnya Yahudi, sekarang cuma jadi Kristen, tapi keyahudiannya nggak hilang. Lalu ada golongan kedua yang tidak, yang sama sekali seperti apalagi tidak lagi mempertahankan hukum Taurat. Maka dalam konsili Kisah Para Rasul 15 ini keputusannya bagaimana? Nih, kita baca Paulus ini Petrus ya, Kisah Rasul 15 7 sampai 11. Nah, ini Apostle Council-nya. Ini. Kisah Rasul 15 ayat yang ke 12. Lalu diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di antara bangsa-bangsa lain ya. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, nah ini pimpinan sidangnya. Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon itu maksudnya Petrus, telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa lain dengan memilih satu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan dari para nabi seperti yang tertulis. Sekian ya. Sebab aku telah berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Nah itu dia.
Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang hukum itu dibaca tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Nah, jadi memang zaman itu orang-orang Yahudi yang jadi Kristen itu harus diberitahukan, diberikan surat, artinya diberi pemberitahuan. Ya, mereka harus menjauhkan itu. Menjauhkan apa? Berhala-berhala, percabulan, daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Nah, itu. Oke. Kemudian rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama dengan Paulus dan Barnabas. Oke, dan seterusnya ya. Jadi ini keputusannya ya. Lalu apalagi ayat yang ke-27 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ya, ini dia keputusannya. Ini dibacakan oleh Yakobus. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu menjaga diri terhadap hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Oke, setelah itu ya, selesai kan? Nah, akhirnya memang orang-orang Yahudi yang jadi Kristen itu perlu diberikan pemahaman seperti itu. Tapi yang Yahudi jadi Kristen, ya enggak, karena keselamatan diberikan kepada semua bangsa, gitu loh. Yang jadi masalah ini kan bukan soal orang Yahudi jadi Kristen, lalu bagaimana ini dengan hukum Tauratnya, gitu. Nah, itu keputusannya di situ, ya. Jadi kita lihat di sini ya, nih keputusannya. Yakobus sendiri mengatakan ini, ayat yang keberapa? Kisah Rasul 15 ayat yang ke-28 29 yang tadi saya bacakan itu. Jadi menjauhkan diri dari makanan tadi, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dari percabulan. Nah, itu. Jadi enggak lagi soal sunat gitu. Ya. Nah, di sini kita lihat keputusannya adalah keputusan Roh Kudus. Oke, ini didirikan oleh Roh Kudus dan memang ya Roh Kudus itulah yang membimbing mereka ke dalam kebenaran kan. Nah, konsili di Kisah Rasul 15 ini akhirnya menjadi prototipe ya, atau menjadi forerunner, menjadi pembuka jalan. Nantinya ada konsili-konsili lagi. Cuma nggak dihadiri para rasul karena mereka, tapi dihadiri oleh para pemimpin-pemimpin gereja atau bishop, ya. Ini Ecumenical Council. Oke, belum masuk ke ini yang lain. Kita tadi lihat, saya katakan kenapa Kisah Rasul 15 ini ada. Ini ada kaitannya ini dengan Petrus nih. Ya, Petrus kelihatannya itu memang kurang tegas terhadap dua kelompok. Kelompok ini tadi ada orang dari kalangan Yakobus. Coba kita baca dalam Galatia 2:11. Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebagai Iya, aku dengan terang-terang menentangnya sebab dia salah. Coba baca lagi ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang. Nah, ada beberapa orang dari kalangan Yakobus datang. Terus? Ia bersidang dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara bersunat. Terus? 13. Orang Yahudi yang lain pun turut berlaku nasib dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Nah, ya kan? Ini jelas bahwa Kefas itu Petrus ya, ditegur oleh Paulus soalnya apa? Berlaku munafik. Jadi memang ada orang-orang dari kalangan
Yakobus. Yakobus ini di sini Yakobus saudaranya Tuhan Yesus. Ya. Nah, kelompok orang inilah yang akhirnya memang nanti memisahkan diri dari gereja. Orang-orang dari kalangan Yakobus ini memisahkan diri dari gereja dan membentuk kelompok-kelompok bidah nanti. Ya. Nah, memang kan pada awalnya itu menjadi pemimpin ya, atau ketua dari 12 para rasul. Tapi kalau kita baca dalam perjanjian baru ini mengindikasikan bahwa kedudukan Petrus itu mulai bergeser. Ya. Digeser beralih kepada Yakobus. Ya. Nah, jadi ada orang-orang dari kalangan Yakobus. Lalu ada kalangan dari kelompok orang-orang non-Yahudi. Ya. Ada kelompok dari orang-orang Yahudi, tapi ada juga dari kelompok orang-orang non-Yahudi. Yang orang-orang Yahudi itu dari kalangan Yakobus. Yang non-Yahudi itu yang hasil penginjilan tadi. Ini ada terjadi kayak ada ada konflik di situ. Ya, tapi diselesaikan di dalam konsili di dalam Kisah Rasul pasal 15. Ya. Coba kita lihat tadi kita udah baca Galatia 2 11 dan 14 ya. Di sini Petrus kalau kita baca Galatia 2 11 sampai 14 ini Petrus tidak mendapat dukungan ya dari kalangan fanatik Yahudi. Ya kan? Sehingga orang-orang fanatik Yahudi ini berpihak kepada Yakobus. Makanya disebut apa? Orang-orang dari kalangan Yakobus. Oke, ini bisa menunjukkan bahwa Petrus sudah mulai tergeser. Ya, tidak lagi memihak Petrus tapi kepada Yakobus. Kenapa tidak memihak Petrus? Karena Petrus ragu dia. Makanya dia ditegur oleh Paulus. Dia kayak berlaku munafik. Gitu ya kan? Kalau baca Galatia 2 di sana ayat 12. Karena beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Petrus duduk makan dengan orang-orang yang Kristen yang seiman tapi tidak bersunat. Berarti ini kan non-Yahudi. Ya kan? Tapi setelah orang-orang dari kalangan Yakobus datang, Petrus ngapain? Mengundurkan diri, menjauh dari mereka. Jadi takut dengan orang-orang dari kalangan Yakobus. Nah, ini satu tanda menunjukkan Yakobus sudah mengambil alih gereja di Yerusalem. Kenapa? Karena Petrus dia tidak tegas dalam soal itu. Ya. Bisa pahami ya? Bisa paham di sini? Ya ini. Tidak bersunat ya. Ya. Yang tidak bersunat itu maksudnya orang-orang non-Yahudi. Orang-orang Yahudi kan pasti sunat. Karena hari ke-40 kan mereka, hari ke-8 kan mereka udah disunat semua. Ya kan? Nah, ini orang-orang Yahudi dari kalangan Yakobus itu maksudnya orang-orang Kristen. Tapi orang Yahudi. Di antara mereka banyak yang fanatik memang. Masih harus sunat, masih ini dan sebagainya. Ini yang harus dipaksakan sama orang-orang non-Yahudi. Maka dalam konsili itu akhirnya diputuskan jalan tengahnya gitu loh. Ya kan? Kita baca dalam Kisah Rasul 15 lagi tadi. Kan gitu. Baru setelah itu Injil baru bisa berkembang lagi gitu. Coba kalau dalam Kisah Rasul 15 itu orang-orang dari kalangan Yakobus yang menang. Wah, bisa menghambat. Menghambat apa? Menghambat itu. Iya. Injil nggak bisa berkembang gitu. Karena coba kamu bukan Yahudi, begitu masuk Kristen, kamu mesti disunat. Nah, enggak kan? Harus pakai hukum Taurat. Enggak lagi gitu. Ya, nanti Paulus jelaskan posisi hukum Taurat dengan Kristus itu di mana nanti dalam surat Roma. Masih terjadi masalah itu nanti sampai di Roma itu.
Ya, jadi memang abad pertama itu apa? Masalah antara hukum Taurat dengan Injil. Belum, nanti kita belum belajar bidat yang lain kayak Gnostik, Arianisme, Doketisme itu belum. Masih masalah hukum Taurat ini, ya, dengan orang-orang Yahudi ini. Nah, ini yang dialami oleh Petrus dan makanya dia menyingkir ke Antioquia. Nah, pergeseran kepemimpinan gereja di Yerusalem dari Petrus ke Yakobus, ya, ini bisa kita lihat di keluarnya Petrus dari penjara ya pada waktu itu, Kisah Rasul 12. Lalu Petrus setelah dia dibebaskan ya, atau dia keluar dari penjara itu, ya, ini juga miracle secara mujizat. Petrus keluar dari penjara, Petrus pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes Markus, di mana sedang ada banyak orang berkumpul untuk berdoa. Nah, untuk waktu yang lama mereka tidak mengenal Petrus, namun akhirnya pintu dibuka dan mereka tercengang melihat Petrus. Kaget kan, kok Petrus bisa keluar dari penjara? Ya, lalu di situ coba baca Kisah Rasul 12 ayat 17. Ya, baca cepat. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu dia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu dia keluar dan pergi ke tempat lain. Iya. Oke, ini kita tadi udah sampai konsili ya. Kita tahu Yakobus yang mimpin. Kenapa? Di mana Petrus? Nah, ternyata sebelum sampai Kisah Rasul 15, Kisah Rasul 12 itu ceritakan, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus. Kenapa kok diberitahu kepada Yakobus? Karena sudah diambil alih oleh Yakobus. Nah, orang-orang Yahudi itu Yakobus. Yakobus sendiri masih mempertahankan apa? Hukum Taurat. Tetapi dia fair, ya kan? Orang-orang Yahudi itu yang di perantauan itu wajib memelihara hukum Taurat, jangan makan makanan dari persembahan berhala dan sebagainya. Tapi yang non Yahudi ya tidak, gitu. Ya. Nah, di sini memberitahukan kepada Yakobus itu menunjukkan bahwa Yakobus sudah jadi apa? Pemimpin gereja di sana. Lalu kita lihat juga dalam Galatia 1 ayat 19. Galatia 1 ayat 9. Baca. Tetapi aku melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus saudara Yesus. Nah, nggak ada lagi kecuali Yakobus yang memang jadi pemimpin di gereja di Yerusalem. Oke, di sini Yakobus sudah disejajarkan dengan rasul-rasul yang lain. Gitu. Kemudian kita lihat dalam Galatia 2 ayat yang ke-6. Dan menilai mereka yang terpandang itu bagaimana kehidupan mereka dahulu. Ketika penting begitu, soal tidak bagaimana juga mereka yang terpandang itu tidak mengatakan sesuatu yang lain kepada. Oke, langsung aja ayat 9. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, maka Yakobus, nah disebutkan namanya pertama dulu, baru Kefas itu Petrus ya, dan Yohanes, baru dipandang sebagai tiang utama jemaat atau soko guru gereja, berjabat tangan dengan aku dan seterusnya. Lihat di situ. Jadi dari tulisan Paulus kelihatan bahwa Yakobus, Kefas dan Yohanes itu dipandang sebagai soko guru jemaat, artinya dari jemaat itu. Nah, yang pertama itu apa? Yakobus gitu. Lalu kira-kira kemana Petrus ini? Nah, kita lihat dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-17. Coba buka. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-17.
Iya, baca. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu dia menceritakan bagaimana Tuhan punya keluar dari saya dibawalah ini Nah, Petrus pergi ke tempat lain. Nah, itu kemungkinan dia ke Antioquia. Di situ nanti dia menjadi pemimpin gereja di Antioquia. Ya, kira-kira di catatan tradisi 7 tahun dia di sana di Antioquia, kira-kira tahun 45 sampai tahun 53. Nah, kalau kita lihat setelah dari Petrus itu dilanjutkan kepada Ignatius. Ya, gini. Sama kira-kira 7 tahun. Setelah itu Petrus sendiri pergi ke Roma menghabiskan Linus. Ya. Nah, Linus inilah yang akhirnya menurut catatan Eusebius dia menjadi uskup Roma yang kelima. Linus namanya. Jadi Petrus menghabiskan Linus. Walaupun gereja Roma itu juga hasil dari Rasul Paulus. Ya. Oke, kira-kira itu. Kita lanjut lagi. Ini tentang Petrus tadi ya, yang tersingkir di Yerusalem, lalu dia berlanjut ke Antioquia. Nah, sekarang kita lihat ini Yakobus ya, saudaranya Tuhan Yesus, ini jadi pemimpin di gereja di Yerusalem. Ya, karya utamanya adalah memang dia menulis surat Yakobus itu. Ada surat Yakobus ya kan? Dan kitab suci. Nah, dia mengharmonikan antara iman dan perbuatan. Oke? Kenapa Yakobus sangat menekankan itu antara iman dan perbuatan? Karena memang pada saat itu ada ajaran-ajaran yang, nah ini kembali lagi menabrak tradisi lagi. Yang penting iman aja. Tapi ada yang mengatakan pro iman, tapi perbuatan. Nah, surat Yakobus ini ditulis untuk melawan ya ajaran-ajaran itu. Misalnya kita baca ini ada salah paham ya mengenai iman. Nanti kalau kalian baca dalam Yakobus 14 sampai 26. Nah, ini salah satu gangguan ini di dalam gereja. Sekali lagi alamat itu mau menguasai apa? Tradisi tadi. Ya. Kita lihat juga Yakobus 1. Coba kita buka. Yakobus 1. Yakobus itu di perjanjian setelah ini ya. Yakobus 1 kita lihat agak panjang ya. Kita lihat di situ ayat 2 sampai 27, coba kita baca. Ya. Iya. Iya. Ya. Nah, di situ sudah ada cobaan-cobaan ya terhadap iman. Oke. Lalu ini juga ada masalah pencobaan terhadap iman. Ini juga ada masalah tentang kelas sosial. Ya, ini perbedaan kelas sosial. Nah, kita bisa baca dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Ini masalah yang terjadi. Selain ada pengajaran-pengajaran yang palsu, tapi juga ada kelas sosial. Lalu ada kesalahan pahaman mengenai iman.
Nah, itu. Nah, sekarang ajaran-ajaran palsu. Ya. Ajaran-ajaran palsu apa saja yang muncul pada saat itu ya. Kita bisa lihat tadi Yakobus ini menghadapi orang-orang dari mana? Orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Ya kan? Orang-orang Yahudi jadi Kristen itu kita misalnya bisa baca dalam Kolose 2 ayat 16. Coba baca. Ini ya, ajaran-ajaran palsu yang menggerogoti gereja di Yerusalem waktu itu. Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang mensumpah mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, lembah ataupun hari Sabat. Nah, itu ajaran-ajaran dari mana? Yahudi. Ya kan? Jadi akhirnya kembali lagi yang difokuskan ke hal-hal upacara itu, bukan lagi Kristusnya. Oke? Coba baca Efesus 2 14 sampai 16. Efesus 2 4 sampai 16. Karena dialah dalam sejarah kita yang telah mempersatukan tembok pihak dan yang telah menunjukkan tembok pemisah di persekutuan. Nah, terus? Sebab menepatinya sebagai manusia dia telah membatalkan Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan menyampaikan perseteruan kepada salib. Iya. Jadi di sini Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, Paulus. Ya. Nah, gitu. Ini yang dihadapi gereja mula-mula, masalah pertentangan dengan hukum Taurat. Paulus dengan tegas, ia telah membatalkan hukum Taurat itu. Ya, ini kan juga masalah makanan halal dan haram tadi. Ya, kita bisa baca dalam Roma 14, 1 Korintus 8. Ya, terus kita bisa juga lihat apa yang terjadi pada waktu Yesus masih hidup itu sebetulnya sudah ada. Ya kan? Misalnya kecaman metik gandum pada hari Sabat itu sudah ada pada zaman sendiri. Matius 12 misalnya ya kan, ayat 1 sampai 4. Oke. Nah, lalu memang selain dari orang-orang Yahudi sendiri, yang faktor yang kedua apa? Ajaran itu dari Yahudi, ini sekarang yang non-Yahudi. Nah, non-Yahudi itu misalnya, ya jelas waktu itu filsafat Yunani. Misalnya kita baca dalam Kolose 2 ayat 8. Kira-kira sebagian ada yang mengenal kamu dengan Tuhan yang terus menurut ajaran dan rohnya tetapi tidak bersih. Iya. Iya. Salah satunya. Ya, namanya ayat lagi 18, 1 Timotius 1, 3 sampai 4. Ya. Dari Rasul Paulus itu. Nah, kembali ke Yakobus ini. Yakobus dia nulis ini. Yakobus 1:27, coba bacakan. Yakobus 1:27. Ibadah yang ini dan bercatat di Allah bahwa kita tidak ada dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya. Nah, Yakobus 1:7 itu ini mau menegaskan bahwa ibadah yang sejati di hadapan Allah itu apa? Iya, janda-janda menjaga sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, dunia ini termasuk apa? Tadi ada satu ajaran yang mengajarkan bahwa yang penting mendapat
pengetahuan atau gnosis, ya, tidak perlu perhatian orang. Oke, yang penting kita dapat gnosis, alir kebatinan. Itu kita dapat pengetahuan itulah yang akan mengubah kita. Gnosis itu. Ya, gak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya Yakobus nulis ya 5-6. Coba baca Yakobus 1 5-6. Gnosis itu hikmat di sini. Coba baca. Tapi apabila ada kekurangan, hendaklah ia memintakan kepada Allah, melihat pada semua orang dengan rendah hati dan dengan tidak membangkit, maka itu akan diberikan kepadanya. Nah, jadi Yakobus mau mengarahkan ini para petobat baru, ya. Ini untuk apa? Supaya tidak puas. Oh, jangan hanya langsung seolah-olah kamu itu diselamatkan, ya. Tapi memintalah dalam iman, jangan bimbang, ya. Kamu kalau kekurangan iman, mintalah kepada Allah, karena hal itu akan diberikan kepada kamu. Oke? Nah, jadi maksud hikmat di sini adalah satu hikmat yang lebih tinggi, bukan gnosis tadi, hikmat cinta akan cinta akan hikmat atau filosofia, gitu. Nah, Yakobus ini mau memerangi satu ajaran yang namanya pada waktu itu gnostik, yang mengatakan bahwa hikmat yang bukan yang dicari sendiri dengan kebatinan, ya, bukan hikmat dari Allah atau dari Kristus. Nah, dia mau menentang itu. Ada ajaran yang kita sering sebut sebagai gnostik. Ajaran gnostik. Oke? Maka kita katakan dalam Yakobus 1:27, ya, ibadah yang benar, yang murni dan tak bercacatan di hadapan Allah itu adalah apa? Bukan kamu dapat gnosis itu, tapi kamu mengasihi. Iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, itu yang mau diajarkan oleh Yakobus. Tapi gimana akhir kisah Yakobus? Dia sendiri bunuh. Ya, menurut tradisi ceritanya, dia dijatuhkan dari bumbungan bait Allah itu, dari tempat ketinggian, lalu jatuh ke bawah. Tapi nggak meninggal, tapi dia dilempari batu, lalu di situ dia meninggal. Dia mati. Nah, sebelum dia mati, dia mengatakan ini, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka meniru ucapan Tuhan Yesus. Ini kisah tentang Yakobus. Saudara Tuhan Yesus meninggalkan salah satu surat yang kita baca sampai sekarang. Ya, ini surat yang tua ya, sebelum Injil-Injil lain ditulis, ini surat Yakobus kira-kira udah ditulis gitu. Kira-kira tahun ya. Nah, ini Yakobus dari surat kita bisa baca dari antara orang-orang Yahudi maupun Yahudi, itu kayak semacam filsafat Yunani atau Gnostik. Ya. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran kita lagi tentang masih abad pertama kisah para rasul ini. Lalu nanti kita lihat bagaimana kehancuran Yerusalem. Lalu para rasul ini kan selalu gini, ya, mau selalu apa? Menguasai. Para rasul terus giat memberitakan Injil kemana-mana, di mana saja ini. Nanti kita bisa lihat di sinagog, di setiap rumah, di sekolah, di pengadilan, di tempat-tempat pemerintahan, di penjara, di pasar, di tempat-tempat umum, ya, di tepi-tepi sungai, di kem-kem bangsa Romawi, setiap kesempatan. Nih, kita lihat nanti ya. Nah, lalu pada zaman itu sudah ada 4 gereja yang berdiri ya.
Nah, lalu pada zaman apostolik ini sudah kita lihat itu semua kesalahan Roh Kudus. Nah, nanti kita lihat Paulus khususnya nanti. Minggu depan kita akan lihat Paulus, ya. Sebelum nanti kita masuk ke penerusnya Paulus seperti Ignatius, bapak-bapak apostolik ya, bapak-bapak rasulia. Ya. Lalu kita juga akan lihat apa ajaran dia tadi, tradisi ini penting sekali buat kita. Ajaran rasulia itu kenapa kita pertahankan sampai sekarang? Ya, pertama ini tentang Injil keselamatan, ya. Dia katakan di sini ini tentang keselamatan ya, tentang keselamatan secara general dan personal, kita bedakan itu. Tapi yang penting di sini dalam tradisi itu tadi saya kan pokok iman. Pokok imannya apa tadi? Kematian dan kebangkitan Kristus itu. Ya. Nah, ini dia ajarkan tentang Ekaris. Tapi kan pokok iman, selain pokok iman itu ada apa lagi? Jadi kan tradisinya ada pokok iman. Ada apa lagi? Tradisi atau ajaran rasul. Nah, ajaran rasul itu kemudian kita jadi kitab sendiri, ya kan? Nah, ada pokok iman, ajaran rasul, ada perjanjian baru. Lalu yang keempat apa? Apostolik succession. Ya, jadi empatnya jangan lupa. Ada pokok iman, ajaran rasul, perjanjian baru, dan apostolik succession. Nah, kenapa rasul ini bisa seperti ini? Baptisan, ya, Eukaristi. Oke, ini apostolic succession-nya, ada deacon, ada presbyter. Ya. Nah, selain Rasul Paulus, kita juga akan lihat nanti perjalanan dari rasul lain. Petrus. Ya, ini masih tahap pertama nih semua. Sebelum nanti kita masuk ke Ignatius, Polikarpus, ya, Clement gitu. Nanti kita itu setelah para rasul. Nah, para rasul mulai dari Petrus, Andreas, Yohanes, Filipus, siapa lagi? Thomas, Matius, Yudas. Yudas ini saudara Tuhan Yesus ya. Simon orang Zeot, Matias, Markus, dan Lukas. Ini udah mau bahas minggu depan ya. Nah, baru nanti setelah itu kita akan masuk ke Apostolic Fathers, dan Apostolic Fathers itu menegaskan kembali yang ini. Ini. Baru nanti masuk ke Irenaeus dan lain-lain, itu ini menyangkal pengajaran yang beda. Ya. Oke. Seru sih ya, cuma sekarang waktunya ya enggak. Jadi kita sambung lagi. Hah? Jadi kalau ngajar ini bisa seharian nih. Oke, kita selesai dulu sampai di sini, nanti kita sambung minggu depan. Nomor kati ya.